Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Jika no Haisa. Namun sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali, tapi walau semuanya menghilang, masih ada masa depan. Seorang pria bernama Kiri saat ini berhadapan dengan makhluk pemakan waktu. Pertarungan berlangsung, namun makhluk itu memiliki pertahanan yang kuat, yang membuatnya dapat kabur dari Kiri. Di sebuah sekolahan tersebar cerita legenda tentang memutar balikan waktu, di mana jika seseorang membuat perpohonan di bawah menara jam yang berada di pemakaman umum, maka dapat memutar waktu. Namun seorang gadis bernama Koyuki tidak mempercayai hal tersebut. Koyuki ini mempunyai kakak yang sangat sayang padanya, tapi sayangnya kakaknya sudah meninggal dunia karena melindungi Koyuki saat akan tertabrak sebuah mobil. Kemudian muncul Kiri yang mengejar makhluk waktu, namun lagi-lagi makhluk itu dapat kabur. Dalam pelarian makhluk itu ada rekannya yang akan mengalahkan makhluk tersebut. Namun ternyata rekannya itu malah bermain dengan ciwi-ciwi, yang tentu hal itu membuat Kiri sangat marah. Pria itu bernama Victo. Tanpa sadar Kiri bertarung yang dilihat oleh Koyuki. Tentu hal itu akan menjadi masalah karena identitas mereka akan tersebar. Jadi Kiri beralasan kalau mereka sedang melakukan syuting film dan makhluk tadi adalah sebuah efek khusus. Tapi Victo malah ketawa yang menganggap kalau Kiri sudah berbohong dan berakting sangat payah. Sementara Koyuki sudah mulai termakan cerita legenda dan ingin membangkitkan kakaknya dengan memutar waktu. Namun jelas seseorang yang sudah tiada tidak akan kembali hidup. Saat mereka pergi, Victo meninggalkan sebuah kartu untuk Koyuki. Sementara Kiri masih marah pada Victo karena Victo berusaha membenarkan legenda itu pada Koyuki. Hal itu dapat membuatnya dalam bahaya. Tapi Victo bilang kalau dia sudah percaya, maka akan sulit menyadarkannya. Sementara di sekolah mengadakan acara perpisahan, di mana ketika semua bahagia bersama keluarga mereka, hanya Koyuki yang bersedih karena tidak ada satupun keluarganya yang datang. Hal itu mengingatkan Koyuki pada kartu yang diberikan Victo sebelumnya, yang mengatakan kalau Victo akan memberitahukan kenyataan legenda menara jam itu benar. Lalu malamnya Koyuki pun datang yang sudah ditunggu oleh Victo, di mana Victo juga tidak menyangka kalau Koyuki akhirnya termakan oleh legenda tersebut. Kemudian Victo meminta Koyuki untuk membuat permohonan memutar waktu. Tanpa ragu Koyuki langsung melakukannya, yang tiba-tiba makhluk itu pun muncul. Namun Kiri datang menyelamatkan Koyuki, tapi dia malah meminta untuk dibiarkan karena dia sangat ingin kakaknya kembali padanya, yang mana Koyuki merasa bahwa mereka tidak tahu apa yang ia rasakan. Kiri pun sadar bahwa yang dikatakan Victo adalah benar. Sangat sulit menyadarkan orang yang sudah terpengaruh legenda itu. Kemudian datang seorang bocah yang meminta waktunya kembali, di mana ternyata dia adalah guru Koyuki. Saat Victo berusaha menyelamatkannya, tapi sudah terlambat karena dia sudah dimakan oleh makhluk itu yang disebut Horolog. Itulah kebenaran dari legenda itu. Horolog muncul untuk mengabulkan keinginan orang-orang yang ingin kembali ke masa lalu. Jika orang tergigit horo, waktu mereka akan tersedot dan mereka akan menghilang. Itulah artinya jika mereka membuat kontrak dengan monster tersebut. Kemudian Horo mulai menyerang, di mana dengan kartunya Victo mengurangi pergerakan targetnya memulai waktu sampai ke titik terendah dalam kecepatannya, di mana mereka menggunakan kutukan waktu untuk mengendalikan waktu. Untuk bertempur melawan monster yang memakan waktu milik manusia. Mereka adalah Chronos Ruler atau penguasa waktu, tapi yang mereka kendalikan adalah kecepatan waktu. Mereka tidak tahu masa depan ataupun kembali ke masa lalu. Walaupun begitu, Koyuki masih ingin kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan kakaknya. Dia beranggapan kalau mereka tidak tahu apa yang ia rasakan, namun justru mereka yang lebih paham akan hal tersebut, karena sebenarnya Victo membiarkan ibunya mati. Dalam penyesalannya itu dia memohon agar bisa mengubah masa lalu. Penyesalannya mengundang seekor horo pada mereka. Victor menunjukkan sesuatu yang ia sebut sebagai kehilangan sesungguhnya. Kutukan waktu menghentikan aliran waktu Victor menghilang darinya. Jika tergigit horo bukan hanya menjadi lebih muda, tapi ingatannya juga akan menghilang. Banyak yang tak diingat oleh Victor.
Makanya dia selalu mencatat segala momen untuk mengingat. Kembali ke pertarungan di mana Kiri melindungi Koyuki, sementara Victor melawan musuh. Dia tidak menyangka musuh lebih kuat dari dugaannya, jadi Victor akan menggunakan kekuatan speed up. Namun Kiri memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi Victor sudah berjanji pada ibu mereka untuk terus melindungi Kiri, di mana jika Victor menggunakan speed up, maka aliran waktu pada dirinya akan mengalami percepatan. Artinya dia akan mengorbankan waktunya sendiri demi menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan itu, Horo pun dapat dikalahkan. Namun Victor juga harus kehilangan ingatannya yang mengharuskannya membaca catatan untuk mengingat. Dijelaskan kalau seiring berjalannya hari, Victor akan semakin muda. Dan ingatannya juga hilang bersamaan dengan hilangnya waktu dalam dirinya. Selain itu, Victor bukanlah kakaknya, melainkan ayahnya sendiri yang berusia 39 tahun. Keesokan harinya di sebuah kota kasino, mereka berpatroli di kota tersebut. Hingga tiba-tiba seorang pria menabrak Kiri yang langsung disadari olehnya. Dan ternyata pria itu mencuri dompet miliknya. Dengan tegas Kiri meminta dompetnya kembali. Tapi pria itu bilang kalau dia sangat butuh untuk pengobatan istrinya. Mendengar itu, Victor langsung membiarkan pria itu membawanya. Yang padahal itu adalah uang perjalanan mereka. Tapi Victor bilang kalau dia akan berjudi untuk mengembalikannya. Dari dulu itu yang dilakukan Victor yang suka berjudi. Namun sementara Victor merasakan kalau waktunya tiba-tiba termakan. Sementara pria tadi ternyata memiliki hutang karena berjudi. Jadi uang milik Kiri digunakan untuk membayar hutang. Setelahnya dia pun menyesal karena telah berjudi dan dia berandai-andai ingin kembali ke masa lalu. Tentu hal itu memunculkan Horo. Tapi kini Horo datang dalam jumlah yang banyak. Kiri yang sadar akan hal itu langsung melawan 8 Koros sekaligus. Kemudian Horo kembali muncul dalam bentuk yang sangat besar hingga dilihat oleh seluruh warga kota. Victor yang melihat itu juga menyusul Kiri, di mana Horo itu yang menyebabkan waktu Victor termakan. Dari munculnya Horo itu mempengaruhi warga yang ingin kembali ke masa lalu, yang membuat warga itu termakan oleh Horo. Kemudian mereka mulai menyerang. Namun Horo itu sangat kuat, bahkan serangan Kiri yang menggunakan speed up tidak mampu melukainya. Horo itu bilang kalau dia sudah lama tidak berjumpa dengan Victor. Melihat Horo berbicara membuat mereka terkejut. Horo itu yang mengenal Victor karena yang menelan semua waktunya sejak bertahun-tahun lalu adalah dirinya. Bekas di dada Victor adalah buktinya. Mengetahui hal itu membuat Victor senang. Karena setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya datang sendiri. Jadi Victor langsung menyerang demi membalaskan dendam tanpa pikir panjang. Di mana hal itu dihentikan oleh Kiri. Karena jika diteruskan, dia akan kehabisan waktu dan mati. Walau begitu, Victor tak peduli. Yang penting baginya saat ini adalah balas dendam. Kemudian saat musuh mulai menyerang, datanglah bala bantuan dari seorang wanita. Wanita itu sangat senang bisa bertemu dengan Victor. Dia bilang kalau dirinya adalah istri Victor bernama Mina. Sementara di tempat lain, seorang pria berbicara pada Horo yang ia sebut sebagai Aix untuk pergi karena terdapat satu orang pengganggu. Jika mereka membuat keributan lagi akan membuat suasana yang mulia mereka memburuk. Lalu Aix berubah menjadi manusia, sementara Mina masih menempel pada Victor. Walau Victor dan Kiri masih tidak percaya kalau dia yang asli, walau sudah dijelaskan tapi Victor tidak peduli. Sekarang yang ia tahu kalau saat ini dia harus mencari Horo itu demi balas dendam. Karena diabaikan, Mina mencuri catatan Victor berniat mencari perhatian. Melihat itu Kiri langsung mengejarnya. Saat mengejar Mina bilang kalau dia akan mengajari mereka berdua cara menggunakan kutukan waktu yang benar. Dengan elemen angin miliknya dengan mudah menjatuhkan Kiri. Selain itu Mina dapat menggunakan speed up dan slow down dalam waktu bersamaan yang membuat kekuatannya meningkat. Melihat itu membuat Kiri tidak percaya kalau hal itu dapat digabungkan karena dirinya dan Victor tidak dapat melakukannya. Kemudian Victor datang menangkap Mina dan meminta bukunya. Mina kembali menjelaskan kalau dia adalah istrinya, tapi Victor masih tidak percaya dan tidak ingin bersamanya. Selain itu Mina tampak lebih muda dari Victor, jadi sulit untuk percaya bahwa dia adalah istrinya. Ternyata Mina juga punya bekas gigitan dari Horo. Dari situlah sekarang Victor percaya. Hingga di dalam kereta mereka bermesraan yang membuat Kiri jengkel. Namun Kiri masih tidak percaya kalau dia adalah ibunya.
Walau dia sama seperti Victor, tapi dia melihat sendiri jasad ibunya. Saat di terminal dijelaskan kalau dulu Victor pernah bergabung di organisasi Kronos. Dalam organisasi itu nilai dan popularitas Victor sangat tinggi. Bahkan sejarah kutukan waktu adalah Kronos yang menciptakannya. Bahkan alasan kenapa dia bisa menggunakan speed up dan slow down bersamaan karena teknologi terbaru yang dia miliki. Selain itu, kutukan waktu milik mereka adalah model lama. Namun itu semua dibuat oleh manusia, di mana kutukan waktu yang asli dan pertama kali dibuat bernama Uniku. Yang dimiliki Victor adalah satu-satunya Uniku yang mampu mengendalikan waktu tidak hanya objek semata, tapi juga makhluk hidup. Itulah mengapa dia mampu menghindari pengurangan usianya yang mendadak dan dalam jangka waktu yang besar. Kiri pun bertanya jika Uniku hanya satu di dunia, bagaimana bisa Mina mencegah waktunya sendiri agar tidak terus-menerus keluar. Namun Mina hanya bilang kalau bocah yang selalu ingin tahu rasanya ingin dia bunuh. 殺しちゃおっかな。 Kemudian mereka pergi ke markas Kronos untuk mengetahui masa lalu Victor, karena di sana terdapat catatan rinci semua Kronos Luller yang mereka kirimkan. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka sampai ke gerbang markas, di mana mereka pun pergi menuju markas. Sementara di markas orang-orang sudah menunggu kedatangan Mina. Ternyata Mina ini diperintah oleh pemimpin untuk membawa mereka. Yang tak lama mereka disambut oleh Snack, kepala divisi teknologi. Dia menjelaskan bahwa Kronos dibentuk 2200 tahun lalu. Organisasi ini dibentuk dengan mengumpulkan manusia terbaik untuk bertempur melawan Horo. Sekarang, organisasi ini berkembang menjadi keluarga yang sangat besar, dengan total 689 anggota di sebuah cabangnya. Kemudian secara tiba-tiba, Snack yang suka dengan seragam sekolah perempuan tiba-tiba menggunakannya pada Kiri dan Victor untuk mengunci pergerakan mereka, di mana dia diperintah tuannya untuk mengambil kembali Uniku. Karena pengambilan kembali Uniku adalah keinginan Kronos selama ribuan tahun. Jika itu diambil, maka Victor akan mati. Victor tidak menyangka kalau mereka semua adalah orang-orang yang tega mengorbankan orang lain demi keberhasilan mereka. Snack menjelaskan kalau jumlah orang yang masih tetap hidup di markas sebanyak 67 orang. Mereka sudah terlalu banyak mengorbankan nyawa. Tapi jika mereka memiliki Uniku yang mampu mengendalikan waktu dari semua makhluk hidup, mereka bisa mengendalikan Horo dan mengakhiri perang ini dengan cepat, yang masih terus-menerus terjadi selama ribuan tahun. Jadi pengorbanan Victor akan menjadi keadilan. Tapi sayangnya Victor belum ingin mati. Ternyata sebelumnya Victor sudah mencegah dengan kartunya. Kemudian Victor dan Kiri pun pergi. Walau Snack berusaha menutup gerbang, tapi kartu Victor lebih kuat menahan gerbang itu. Sejak awal Victor tidak benar-benar mempercayai Mina. Tapi sebenarnya Mina tidak tahu maksud tuannya meminta Mina melakukan hal ini. Mina kecewa karena Victor lagi-lagi meninggalkannya. Mina pun sangat kesal hingga menyerang rekannya sendiri. Dia juga mengancam mereka jika menyentuh Victor lagi, dialah yang akan membunuh mereka. Sesampainya di atas, Victor melakukan hal yang mengejutkan, di mana dia turun kembali yang meninggalkan Kiri dan tidak membiarkannya ikut bersamanya. Dengan cara menyelinap dan menghindari pertempuran, kini Victor menuju tempat di mana catatannya disimpan yang berada di bagian tertinggi istana. Sementara Kiri yang mencoba menghancurkan kartu yang menghalang, tiba-tiba semua kartunya hangus terbakar dibuat seseorang yang berniat menangkap Victor. Tapi karena Victor tidak ada, jadi dia akan menghajar Kiri demi memanggil Victor keluar. Kemudian mereka bertarung. Melihat dari cara bertarungnya, Kiri sadar kalau dia menggunakan tinjunya untuk bertarung dan mudah ditebak. Tapi ternyata Blaze juga mengandalkan ledakan juga yang merupakan kekuatannya. Blaze merasa dengan ledakan itu dia sudah membuat Kiri menjadi abu, namun serangan itu dapat dengan mudah dilewatinya. Sementara Victor sudah sampai ke tempat tujuan, di mana dia langsung mencari buku catatannya, hingga dia menemukan catatan pekerjaannya dulu. Namun sayang dia tidak dapat membacanya karena catatannya menggunakan bahasa yang berbeda. Namun dia menemukan sebuah foto dari 12 tahun yang lalu, yang mana foto itu dirinya bersama Mina. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang dengan sigap Victor langsung menodongkan senjatanya. Tapi wanita itu mengenal Victor. Walau dia mengenal Victor, tapi Victor tidak mengenalnya. Wanita itu pun menjelaskan kalau asal mula nama organisasi Kronos adalah Dewa Waktu. Dia adalah legenda yang menjaga kestabilan aliran waktu seluruh alam semesta, yang mengandalkan waktu sebagai berkat utamanya, dan memburu iblis yang dinamakan Horolog, yang mengganggu aliran alam semesta. Pertempuran itu berlangsung jutaan tahun yang berakhir dengan kemenangan Kronos, tapi sejumlah kecil Horo selamat. Untuk alasan itulah Kronos memerintahkan penerusnya untuk memusnahkan
mengenal mereka. Itulah kenapa mereka berkumpul atas namanya. Dari cerita itu membuat Victor ingin melihat wajah Kronos, tapi wanita itu bilang kalau dia sudah melihatnya, yaitu seorang dewi yang ada di hadapannya. Ais Redar adalah keturunan asli satu-satunya dewa waktu Kronos dan pemimpin dari organisasi Kronos. Ais akan mengambil Yuniku yang ada padanya, tapi Victor berjuang demi mempertahankannya. Namun sekuat apapun dia melawan, Victor bukan tandingan Ais, karena sejatinya Yuniku adalah senjata miliknya yang hilang 2200 tahun lalu. Kemudian Ais menusuk Victor tepat di bagian di mana Yuniku berada. Kejadian itu dilihat oleh Mina yang baru saja tiba. Melihat itu mengingatkannya pada masa lalu, di mana Ais dulu juga pernah merenggut ibunya dan teman-temannya. Sekarang dia merenggut Victor darinya, di mana Mina membabi buta menyerang Ais. Tapi Ais dengan santai menangkis semua serangannya, bahkan menghempaskannya begitu mudah. Ternyata mereka adalah kakak beradik. Demi menenangkan Mina, Ais mengendalikan waktu miliknya yang membuat kakinya tidak dapat bergerak. Tapi Mina tidak peduli walau harus kehilangan kakinya, dia tetap akan melindungi Victor. Namun Victor menghentikan Mina, di mana dia tidak terluka karena serangan Ais meleset dan tidak mengenai titik vitalnya. Sekarang Victor sadar kalau Mina benar-benar sayang dan peduli padanya. Walau begitu, pertarungan mereka belumlah selesai. Pertarungan dilanjutkan di mana ketika Victor menggunakan speed up, dirinya tidak kehilangan waktunya. Ternyata serangan tadi bukanlah untuk membunuh, melainkan Ais memperbaikinya. Yuniku yang berada di dalam dirinya adalah milik Ais yang rusak, di mana kerusakan yang timbul membuatnya tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan sekarang Victor bisa menggunakan speed up sesuka hati. Ternyata semua yang sudah terjadi sejak Victor datang ke sana adalah ujian untuk menentukan apakah Victor layak atau tidak untuk melindungi Yuniku. Tapi ujian baru saja dimulai, yang mana Ais meminta Victor untuk mengalahkannya. Jika Victor kalah darinya, Ais akan mengambil kembali Yuniku, dan dia sendiri yang akan menghabisi semua horo. Kemudian pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Victor mencoba sesuatu yang sebelumnya sudah dia pikirkan, di mana hasil dari percobaannya membuat kekuatan serangannya menjadi luar biasa. Ternyata dugaannya benar kalau dirinya dapat menggunakan speed up dan slow down dalam waktu bersamaan. Sementara Kiri yang masih bertarung dibuat kerepotan melawan Blaze. Selain kekuatan Blaze yang kuat, Yuniku milik Kiri juga model lama yang membuatnya harus terpojok dibuat oleh Blaze. Tapi tiba-tiba Kiri melakukan serangan yang membuat Blaze terkejut. Karena Kiri menggunakan speed up dan slow down dalam waktu bersamaan. Ternyata ketika Mina tertidur, diam-diam Kiri menukar Yuniku Mina. Hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi akan hal buruk yang akan terjadi. Kemudian pertarungan berlanjut hingga akhirnya Kiri dapat melukai Blaze. Hal itu membuat Blaze tak lagi ingin bertarung karena Kiri bercerita kalau dirinya memiliki tujuan yang kuat untuk membuat waktu Vito yang hilang kembali. Sebagai seorang anak, dirinya ingin berbakti pada ayahnya. Mendengar itu Blaze terharu, di mana dia juga memiliki masa lalu tragis yang membuatnya tak lagi ingin bertarung. Kemudian Kiri bergegas ingin pergi pada Victor karena ia takut Victor terbunuh. Tapi Blaze bilang kalau Kiri mungkin sudah keliru karena pemimpin mereka dari awal bukan berniat membunuh Victor, melainkan hanya ingin memperbaiki Yuniku saja. Mendengar itu membuat Kiri terkejut hingga pingsan. Sementara Victor yang masih bertarung menggunakan kecerdikannya dan kelicikannya yang membuat Ais mulai kerepotan. Walau Victor tidak dapat mengalahkan Ais dalam kekuatan, tapi kalau soal pertarungan dengan kecerdikan membuat Victor dapat mengalahkan Ais. Hingga Ais pun mengaku kalah. Dirinya juga mengakui kalau Victor berhak memiliki Yuniku dan menyambut kedatangan Victor kembali. Sementara Blaze membawa Kiri kembali ke markas demi mencari Victor, di mana mereka disambut lagi oleh Snake. Namun Snake mengucapkan selamat karena mereka berhasil menyelesaikan ujian. Kemudian Snake menyampaikan kalau saat ini Victor sedang berusaha memecahkan kode yang terdapat dalam catatannya di masa lalu. Karena mereka semua yang ada di organisasi tidak ada satu orang pun yang bisa memecahkannya. Kiri pun senang karena ayahnya kini sedang berjuang keras. Namun ternyata... Oh, Kiri! Buji dattanda. Yokatta. Melihat kelakuan ayahnya yang membuatnya jadi tidak percaya, jadi dia memutuskan untuk memecahkannya sendiri. Tapi saat dia melihatnya, membuatnya tidak bisa memikirkan satupun tentang penyelesaiannya. Kemudian Kiri bertanya pada Snake, apakah organisasi mengetahui tentang horo yang besar berwarna putih yang bisa berbicara. Namun Snake tidak mengetahui hal itu.
tapi dia tahu kalau ada Horo yang dapat berbicara. Mereka melakukannya berdasarkan insting mereka dan mereka tidak punya keinginan. Dengan setiap waktu yang mereka makan, sepertinya mereka mengambil sebagian dari ingatan mereka yang menyebabkan mereka memiliki kesadaran. Setelah mereka menelan waktu sekitar 5.000 tahun, katanya mereka mampu memahami bahasa manusia dan bahkan mereka mampu berbicara dengan mereka. Ada kemungkinan jika Victor berhasil mengalahkan Horo itu akan mengambil kembali waktu yang telah ditelan. Namun hal itu dapat dilakukan khususnya ketika mereka mengalahkan Horo yang baru saja menelan waktu. Kemungkinan tinggi bahkan waktu yang ditelannya bisa diambil kembali. Tapi jika waktu terlalu lama berlalu setelah Horo menelan waktu, pengambilan kembali menjadi mustahil. Batas waktu yang bisa diambil ketika Horo menelan waktu adalah 1 menit. Kemudian malamnya, Victor berhasil memecahkan beberapa kode, di mana kode itu mengarah ke misi terakhir Victor kerjakan. Tujuan misinya mengarah pada kota kelahiran Victor yaitu Kuljur. Karena itu Victor berpamitan pada Ais karena dia akan pergi ke kota kelahirannya setelah menemukan informasi terkait kejadian 12 tahun lalu. Selain itu Victor juga bertanya apakah Mina beneran istrinya. Ais berkata kalau dia tidak tahu pasti. Tapi saat Mina mendengar kabar kalau Victor menghilang, dirinya selalu sedih dan murung. Namun saat kabar Victor telah kembali, wajahnya kembali senang dan bahagia. Selain itu secara diam-diam Ais melakukan tes DNA pada Kiri dan Mina, di mana tidak ditemukan kalau mereka memiliki hubungan darah. Tapi Ais menjelaskan kalau DNA Mina tidak sama seperti manusia normal pada umumnya karena keturunan Dewa Waktu merasakan perubahan DNA mereka ketika mereka berusia 18 tahun. Mereka akan berhenti menua dan darah mereka memiliki kemampuan untuk memurnikan Horo. Mereka akan menjadi sesuatu yang benar-benar bukan manusia lagi. Itulah kenapa Mina tidak terkena dampaknya ketika tergigit Horo. Jadi mereka harus menguji ulang DNA setelah Kiri berusia 18 tahun. Ais memohon pada Victor untuk melepaskan Mina dari kutukan bahwa Victor adalah miliknya karena dia punya tugas untuk diselesaikan sebagai keturunan dari Kronos, di mana emosi manusia akan menguburkan tekadnya sebagai anggota Kronos. Tapi kalau memang Mina adalah istrinya, Victor akan mencintainya. Perkataan itu membuat Ais marah karena yang dia mau Mina harus menjalankan apa yang seharusnya nanti menjadi tugasnya. Victor pun bilang selama Mina masih mencintainya, dia akan terus membalas cintanya. Tapi jika Mina mengubah perasaannya, Victor bersumpah akan tidak mengejarnya lagi. Dengan begitu Ais melepaskannya. Dari pembicaraan mereka didengar oleh Mina yang membuatnya bersedih. Namun Mina berpura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka. Kemudian saat mereka akan pergi, Snake memberikan mereka perbekalan berupa dana dan beberapa barang. Selain itu mereka yang telah resmi bergabung di organisasi juga diberi pangkat oleh Ais, di mana Victor diberi gelar sang penjaga ketujuh dengan sebutan penguasa kartu as. Sedangkan Kiri sang penjaga ketiga penguasa ombak. Kemudian mereka berangkat, di mana Kiri mengembalikan Yuniku Mina yang telah ia curi. Tapi Mina bilang untuknya saja karena dia sudah dapat yang baru. Selain itu Mina juga bilang kalau dia juga telah mendengar semua perkataan Victor dan Ais, yang mana Mina ingin dicintai dari lubuk hatinya bukan karena tugas. Dari kejadian itu membuat mereka menjadi seperti asing, yang hal itu sangat mengganjal bagi Kiri, hingga dia memohon pada siapapun untuk membuat mereka akur kembali. Hal itu pun dikabulkan oleh Blaze yang dianggap Kiri sebagai pengganggu. Di mana Blaze ikut dengan mereka karena dia sudah menganggap Kiri sebagai adiknya. Bahkan dia juga menyatukan kembali Mina dan Victor. あんたがビクトだな。自分の女だろうがちゃんととっ捕まえて勝手さすんじゃねえこのタコ。 Saat berada di pesawat ketika Victor dan Mina bermesraan, tiba-tiba lewat seorang pria yang pergi ke toilet, di mana pria itu memiliki cincin pemanggilan Horo dan dia berniat memangsa semua orang yang ada di pesawat. Tapi hal itu diketahui oleh Victor dan yang lain. Jadi dengan sigap Mina langsung mengeluarkan mereka dan membiarkan pria itu terjatuh. Tapi ternyata pria itu berhasil selamat berkat makhluk panggilannya yaitu Bahamut. Dia bernama Bill, di mana Bill ingin melakukan permainan dengan mereka yaitu bertarung 1 lawan 1. Namun Victor menolak hingga Bill menyerang mereka. Dari alat yang diberikan oleh Snake, ternyata itu adalah Horo bertipe binatang yang jumlah waktu yang sudah dia konsumsi sekitar 3.800 tahun. Melihat itu membuat Kiri terkejut karena akan sangat sulit mengalahkan Horo itu. Tapi Mina tahu caranya, di mana dia menyerang penunggangnya yaitu Bill. Walau sudah terkena serangan, tapi Bill tidak merasakan sakit karena baginya semua ini adalah permainan. Dia tidak bisa membedakan antara dunia game dan dunia nyata karena baginya dunia nyata sudah berubah menjadi dunia game. Di masa lalu dia orang yang tidak
memiliki teman dan tidak pandai bersosial terhadap lingkungan. Tapi di dalam game dia memiliki semuanya. Karena itulah dia tidak bersekolah dan hanya bermain game. Hingga ibunya selalu memberikan makan di kamarnya, di mana dia juga menganggap kalau ibunya adalah pembantu. Hingga di saat ibunya sudah tiada, dia baru sadar dan ingin kembali untuk memutar waktu. Disitulah seseorang memberikan cincin padanya, yang mana dia diperintah untuk mengumpulkan waktu orang-orang demi bisa merubah alur waktu dan mengembalikan waktu. Setelah berbicara itu, Victor menyerang cincin milik Bill yang membuat Bahamut hilang kendali hingga menyerang mereka. Tapi dengan kekuatan Uniku, Victor dapat mengalahkannya hanya sekali serang. Boku no Bahamut. Setelah kejadian itu, Bill baru sadar kalau semua ini adalah dunia nyata dan ibunya tidak akan pernah hidup kembali. Tapi Victor menguatkan hatinya dan bilang kalau ibunya masih hidup di dalam hatinya. Dari kejadian itu menimbulkan beberapa ingatan, yang mana Victor melihat dua peti mati yang tak apa isinya membuatnya ketakutan. Kemudian Victor membiarkan Bill pergi karena ia tahu kalau dia adalah sosok manusia yang paling hina. Sementara Blaze yang tidak kuasa melihat kisah sedih Bill yang juga kehilangan sosok ibu membuatnya menangis. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Hingga tak lama sampailah mereka di kampung halaman Victor. Saat berkeliling, semua yang ada di kota membuat Victor bernostalgia. Bahkan saat melihat seorang bocah pergi pada seorang wanita, Victor melihat wanita itu terkejut dan pucat, di mana Victor bilang ibu pada wanita tersebut. Hal itu membuat Kiri terkejut saat melihat sebuah koran dituliskan kalau sekarang mereka berada di 34 tahun yang lalu. Dari awal Kiri juga menyadari ada yang aneh dari kota ini. Mereka kembali ke 34 tahun lalu secara tiba-tiba, yang membuat Kiri kebingungan. Victor pun mencoba menghampiri wanita itu, tapi Kiri mencoba menyadarkannya baginya ada yang aneh di kota ini, di mana pria yang bersama wanita itu bernama Alexander berniat mengobati Victor karena terlihat pucat. Tapi Kiri menolaknya dan mereka pergi ke hotel, di mana di sana Kiri meminta mereka selalu waspada karena kemungkinan ini adalah ulah dari Horo. Keesokan harinya Kiri mulai melakukan penyelidikan, tapi dia tidak menemukan adanya Horo. Bahkan waktu berjalan normal bagi orang yang ada di sana. Victor bercerita kalau ibunya memiliki penyakit jantung, sedangkan ayahnya adalah dokter. Pertemuan ayahnya dan ibunya karena ayahnya ingin mengobati luka ibunya, yang membuat mereka akhirnya jatuh cinta dan menikah. Setelah menceritakan itu, Eve muncul dan dengan sigap Victor datang membawakan barangnya. Eve menawarkan mereka untuk mampir dan makan malam di rumahnya. Dengan senang hati Victor menerimanya. Kemudian saat makan mereka membuat keributan, hingga hal itu membuat anak dari Eve dan Alexander marah. Bahkan dia berbicara kasar pada orang tuanya, yang membuat Blaze tidak tahan, tapi Victor menghentikannya. Anak itu bernama Victor. Setelah kejadian itu, Victor menghampiri Eve yang sedang menggambar, di mana Eve menggambar untuk hadiah anaknya saat besar nanti. Selain itu, dia juga meminta maaf atas kelakuan anaknya. Sebenarnya Victor sudah tahu apa yang digambar oleh orang tuanya, karena saat kejadian kebakaran yang membuat orang tuanya meninggal, dia melihat lukisan dari ibunya itu. Kiri lagi-lagi mengingatkan Victor apa tujuan mereka datang ke sana. Dia juga minta pada Victor untuk tidak terus terlarut dalam kenangan, karena orang tua yang ia lihat saat ini adalah palsu. Masa lalu tidak dapat diubah. Semua yang dilakukannya pada mereka itu tidak ada artinya. Tapi Victor bilang kalau Kiri tidak tahu apa-apa. Mereka akan melanjutkan penyelidikan tapi secara terpisah, karena ada sesuatu yang harus Victor lakukan. Kemudian saat berada di luar, Victor melihat Alex sedang terburu-buru karena dirinya mendengar kabar kalau Eve terpingsan saat melukis. Kemudian mereka pergi menemui Eve, di mana di sana keadaan Eve mulai membaik berkat pertolongan pertama yang dibuat oleh Victor. Tapi terjadi keanehan lagi, yang mana saat diperiksa saat ini Eve sangat membutuhkan transfusi darah. Namun sangat sulit menemukan orang dengan darah yang cocok untuk melakukan donor darah padanya. Sementara Kiri, Mina, dan Blaze melakukan penyelidikan di kota, hingga mereka menemukan Horo yang berada di hutan yang mengharuskan mereka melawannya. Demi mengalahkan musuh yang kuat, Mina dan Kiri bekerja sama untuk pertama kalinya. Namun serangan kombinasi mereka dihindari oleh musuh, yang mana mereka terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh musuh. Sementara kini Victor mendonorkan darahnya pada Eve, tapi darahnya tak cukup, yang mana Eve masih membutuhkan banyak darah lagi. Yang tak lama Victor teringat kalau dia juga memiliki darah yang sama, jadi dia mendonorkan darahnya yang membuat Eve kini terselamatkan. Setelahnya Victor memuji Victor karena berkat dia ibunya selamat, tapi dia malah marah karena orang tuanya kini dia tidak bisa ikut ujian, yang mana dia menganggap kalau orang tuanya selalu saja menjadi beban baginya. Kata-kata itu membuat Victor marah dan menamparnya. Kejadian itu dilihat oleh Alex, yang membuat Victor diusir oleh Alex. Tentu Victor merasa bersalah atas kejadian itu. Sementara Kiri menemukan sesuatu, yang mana terdapat sebuah tembok yang membuat kota itu terjebak di waktu 30 tahun yang lalu. Ada orang lain yang memasang tembok tersebut.
Selain itu, kota yang terlihat damai, tapi ada sejumlah Horo di sekeliling hutan. Sepertinya Horo melindungi kota ini. Kiri beranggapan kalau Horo membiarkan mereka bertindak sesuka hati dan mengawasi setiap gerakan mereka. Selain itu, kota ini terus mengulangi hari yang sama untuk beberapa alasan. Dia mengulangi kata-kata yang sama seolah-olah dirinya tidak pernah bertemu dengan mereka sebelumnya saat mereka bertemu untuk yang kedua kalinya. Kemudian mereka dihampiri dua orang yang akan membunuh Kiri dan Mina karena sudah mengetahui tentang kebenaran kota ini. Kyosuke bilang kalau dirinya diperintah tuannya untuk membunuh mereka. Kemudian mereka pun bertarung, di mana Blaze meminta Reiko untuk 1 lawan 1 karena dia suka adu jotos. Sementara Kyosuke mengenal Mina dari 12 tahun yang lalu, ia sebut sebagai Nana, di mana Nana adalah ibu dari Kiri. Tapi Mina yang melihat musuh tahu masa lalunya membuat dia sangat marah. Sementara Victor kedatangan pria yang bersama dengan Alex. Kedatangannya untuk bertanya kenapa Victor bersedih dan tentang permasalahannya. Namun kemudian datang Bill yang meminta cincin lagi pada pria itu. Tapi pria itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Jadi dia ingin melihat ingatan dirinya. Lalu pria itu berubah menjadi Horo yang memakan waktu Bill. Ternyata pria itu adalah Aix, Horo yang sudah memakan waktu Victor. Selain itu dia juga lah yang memasang tembok waktu pada kota ini. Tapi Victor belum sadar. Namun pada saat dia menunjukkan sosoknya, Victor pun sadar. Dia ingin menyerang, namun kekuatannya masih belum pulih. Aix bilang pada Victor kalau sudah melakukan eksperimen berkali-kali, tapi dia masih belum bisa memahami emosi manusia, di mana dia melakukan eksperimen terhadap Alex dan keluarganya. Yang hal itu belum juga membuatnya mengerti. Bahkan saat dirinya membunuh kedua orang tuanya di depan mata Victor, dia tidak bahagia yang padahal dia selalu bilang kalau orang tuanya hanya mengganggunya saja. Victor tidak ingin mendengar hal itu lagi. Victor sangat marah, selain memakan waktunya, dia juga mempermainkan hidup keluarganya. Serangan itu tidak berarti bagi Aix. Dia bilang kalau dia tidak ingin bertarung. Melihat itu membuat Victor terkejut karena dengan serangannya barusan dirinya menggunakan speed up 300 kali, tapi dihentikan hanya dengan satu tangan. Kemudian Aix menunjukkan waktu orang lain yang sudah ia makan. Selain itu dia juga telah memakan waktu kota ini. Jumlah waktu yang ada di dalam sana sangat luas. Sampai-sampai yang hanya bisa Aix lakukan hanya agar tidak menumpahkan waktunya keluar. Memakan waktu dalam jumlah besar membuat kekuatannya tersedot. Jadi saat ini dia hanya bisa menggunakan 30% sampai 40% dari kemampuannya yang sesungguhnya. Jika Victor menggunakan seluruh kekuatannya, mungkin Victor dapat melukai organ pemakannya dan memaksanya untuk memutahkan semua waktu yang udah dia telan. Selain itu, Aix juga memberi dua pilihan pada Victor. Yang pertama adalah Victor menjaga semuanya seperti saat sekarang dan Victor bisa terus melanjutkan keluarganya yang bahagia. Atau pilihan kedua, Victor mengutamakan kewajibannya sebagai Chronos Ruler dan mengalahkannya dan mengembalikan semua seperti sedia kala. Setelah semua yang telah terjadi, Victor memilih untuk tidak membiarkan Aix mempermainkan orang tuanya lagi dan dia akan mengambil ingatannya yang hilang. クロノスルーラーの能力はこれを見る限り Sementara Mina harus terkena serangan karena berusaha melindungi Kiri. Dia juga meminta Kiri untuk menyusul Victor. Baginya Kiri hanya menjadi beban. Tapi sebenarnya Mina tak ingin Kiri mengetahui fakta tentangnya dari Kyosuke. Di sisi lain, Aix masih baik-baik saja walau sudah Victor serang. Bahkan kini Aix akan memakan waktu Victor. Tapi Kiri datang menyelamatkannya. Sementara Mina yang masih bertarung dibuat tidak bergerak oleh musuh. Di mana hal itu bisa terjadi karena saat Mina tergigit Horo tadi, racun saraf telah masuk ke dalam tubuhnya. Di mana efek racun itu hanya bertahan paling lama 2 jam saja. Jadi selama waktu itu berjalan, Keisuke ingin menguji sesuatu padanya. Sementara Blaze masih kebingungan karena Reiko bisa menangkis semua serangannya. Yang ternyata Reiko menggabungkan Horo pada tubuhnya. Di masa lalu saat dia bayi, otot pada tubuhnya berhenti berkembang yang membuatnya dibuang oleh orang tuanya. Dari situ Aix menemukannya dan memberikan tubuh baru padanya. Makanya dari situ dia sangat patuh pada Aix dan tidak membiarkan orang lain menghalangi eksperimennya. Kemudian pertarungan pun dilanjutkan, di mana Blaze juga memiliki orang yang harus ia lindungi. Tapi Reiko sangat kuat yang membuat Blaze kewalahan, di mana Reiko terus menyerang hingga tiba-tiba muncul bubuk musio di mana-mana. Ternyata sebelumnya Blaze telah menyebarkannya tanpa Reiko sadari. Tentu musio sebanyak itu mustahil untuk dihindari. Lalu ketika Blaze menyalakan api, ledakan pun terjadi di mana-mana.
Hal itu pun membuat Reiko dapat dikalahkan. Sementara Kyosuke berniat menguji semua racun yang ada pada ularnya. Namun Mina tidak takut sedikit pun, di mana dia sudah membuat rencana yang saat Kyosuke menyerang semua ularnya tiba-tiba terhenti dan menghilang. Hal itu disebabkan karena keturunan Kronos memiliki darah untuk memurnikan Horo. Selain itu juga dapat menetralkan racun yang masuk. Kemudian Mina mengurung Kyosuke dalam ruangan tanpa udara, yang membuatnya harus tewas tersiksa. Kembali ke Victor dan Kiri, yang mana Kiri bertarung melawan Aix. Sekeras apapun Kiri melawan, tapi Aix jauh lebih kuat. Tapi suatu ketika dengan kekuatan elemen airnya, Kiri memanfaatkan genangan air dalam hujan yang turun, membuat sebuah serangan jebakan yang membuat Aix terkena serangan itu, hingga membuat lengannya putus. Namun Aix memakan waktunya sendiri yang membuatnya kembali ke kondisi di mana dia belum terkena dampak dari serangan itu. Ketika mereka masih terkejut, diam-diam Aix menyerang Kiri yang membuatnya tergigit Horo. Walau berhasil melepaskan Horo itu, tapi Kiri tidak dapat menyerang lagi karena lukanya yang cukup parah. Melihat itu membuat Aix bersemangat karena ingin menjadikan Kiri sebagai eksperimennya. Victor mencoba membantunya tapi terhalang oleh ingatan masa lalu yang melarangnya untuk tidak mengganggu mereka karena mereka sudah berkumpul kembali. Tapi dengan kuat hati Victor telah memilih menyelamatkan Kiri. Walau Victor menyerang sampai membuat lubang di tubuhnya, tapi Aix dapat memulihkan tubuhnya lagi. Jika ingin mengalahkannya, dia harus menyerang titik vitalnya. Kemudian Aix berniat memakan Victor, tapi lagi-lagi dia masuk ke dalam ruangan waktu, di mana ibunya bilang kalau Victor membunuh Aix, maka mereka akan kembali normal dan tidak akan berjumpa lagi dengan ibunya. Namun Victor tidak peduli, karena yang ia tahu kalau ibunya telah mati. Victor memukul ibunya yang saat kembali dia telah memukul titik vital milik Aix. Dia merasa kalau pukulan itu tidak akan mengalahkannya, tapi Victor menggunakan speed up pada kartu yang dia genggam, membuat serangan itu bekerja dan Aix memutahkan waktu yang telah ia telan, hingga membuat waktu kembali normal. Kiri pun bergegas menyuruh Victor untuk pergi menemui ibunya sebelum waktunya benar-benar normal. Setelahnya Victor mendatangi Eve, di mana Eve menyambutnya dan dia bercerita tentang lukisan itu. Tapi Victor telah mengetahuinya sejak awal. Kemudian Eve memberikan pulpen pemberian Alex padanya, di mana ternyata sejak pertama kali bertemu dengan Victor, Eve sudah menyadari kalau Victor adalah anaknya. Suasana pun menjadi pecah. Dari kesempatan itu Victor mengaku kalau dia sangat ingin bertemu dengannya dan menyampaikan keluh kesahnya selama ini. Termasuk dia sangat menyesal karena pernah kasar padanya, hingga Victor terlambat menyadari betapa berharganya ibu padanya. あなたがお母さんで。本当にわがままで全然分かっていなかった。 Akhirnya waktu pun kembali normal yang membuat Eve menghilang untuk selama-lamanya. Kemudian datang pula makhluk satu ini yang ingin Victor melakukan adegan tadi demi memahami emosi manusia. Tapi Victor yang sudah ikhlas dengan kepergian ibunya, dia sangat marah ketika harus melihat ibunya menderita lagi. Kemudian Mina dan Blaze pun kembali, jadi mereka bisa mengalahkan Aix. Tapi Aix pede banget, walau mereka keroyokan dia tidak akan kalah. Apalagi sebagian waktu telah dimuntahkannya yang membuat dia merasa lega. Tapi tiba-tiba namun serangan itu belum cukup menumbangkannya, di mana dia memunculkan sayap yang terbuat dari larutan cair, hingga benda apapun yang menyentuhnya lenyap tidak tersisa. Namun saat dia bangga dengan itu, Victor dengan serangannya mampu melukai Aix, walau sayapnya melindunginya. Kini Aix waspada terhadap serangan Victor. Setelah paham cara menyerang Aix, mereka bersama-sama menyerangnya, yang tiba-tiba kemudian Aix muncul dengan wujud yang asli, di mana dengan tubuh manusianya dia tidak dapat menggunakan kekuatannya yang sesungguhnya. Dengan wujud itu dia mulai menyerang, tapi mereka semua masih selamat, di mana Mina yang memiliki darah Kronos berniat memurnikan Aix, dan dia bertarung melawan Aix sendirian. Namun Aix terlalu kuat untuk Mina lawan seorang diri, jadi Victor meminta agar mereka bersama-sama bertarung, yang mana dia sudah menyiapkan sebuah rencana, dan saat dilakukan serangan Aix tidak dapat menelan mereka. Dijelaskan bahwa banyak genangan air hujan di sekitar sana dan bagian belakang kartu Victor yang berwarna gelap. Jika mereka meletakkan kartu yang lain di atasnya, mereka bisa mendapatkan cermin sederhana. Serangan menelan apapun yang ada di mata Aix, termasuk dirinya sendiri yang terbias di cermin itu. Dengan menelan waktunya sendiri, dia akan kembali ke wujud manusianya. Dengan serangan itu mampu melukai Aix, tapi lagi-lagi Aix dapat memulihkan dirinya. Aix menjelaskan walau mereka menyerang organ menelannya, tapi dia dapat memindahkannya di bagian tubuhnya yang lain. Kemudian Aix menyerang dengan skala besar.
Walau mereka selamat, tapi mereka sudah kewalahan. Mereka hanya terus menghindari serangan Aix. Kemudian Victor mempunyai rencana di mana jika berhasil mereka akan menang. Namun masalahnya tingkat kegagalannya cukup tinggi, di mana jika gagal Victor akan mati. Tentu Kiri tidak membiarkan Victor melakukannya, tapi mereka tidak punya rencana lain. Victor meminta Kiri untuk percaya padanya sebagai seorang anak. Akhirnya Kiri pun membiarkan Victor pergi dan mempercayakannya. Lalu Victor mulai maju di mana dia menggunakan Uniku miliknya agar membuatnya termakan oleh Aix. Yang hal itu membuat Victor dapat melihat organ pemangsa milik Aix. Di saat itulah mereka bertiga menyerang organ itu secara bersamaan. Yang akhirnya mereka berhasil mengalahkan Aix dan mengembalikan waktu yang sudah ia telan. Namun masalahnya mereka hanya melihat pakaian Victor saja, di mana ternyata Victor telah beda alam dengan mereka hingga dia bertemu dengan orang tuanya. Sementara Victor mendengar teriakan istri dan anaknya yang memanggil dirinya. Karena itu orang tuanya meminta Victor untuk kembali pada mereka. Victor. Walau malu-malu tapi Kiri sangat senang ayahnya kembali. Walau Victor hampir tenang di alam goib. Cerita diakhiri dengan mereka yang berangkat menuju markas Kronos. Oke teman-teman, untuk anime Jikano Shihaisa sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri and bye-bye.